Gitu aja dulu, Bang. Iya, baik. Jadi menarik ya yang dikatakan oleh Bang King. Kalau itu betul adanya, maka berbahagialah kita ini orang Indonesia. Kenapa? Karena Islam agama rahmat, Kristen agama kasih. Dua klaim yang kemudian memenuhi sanubari insan pemeluk agama dua ini. Kalau Islam mengatakan rahmatan lil alamin, kalau Kristen mengatakan kami adalah agama kasih. Dua agama ini ketika didudukkan dengan slogan ini dan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara ini akan cepat maju. Akan cepat maju. Karena kita masing-masing akan berfokus kepada pola disiplin ilmu kita masing-masing. Yang dokter akan menjadi seorang Islam yang sesuai dengan Islamnya. Yang dokter yang Kristen akan menjadi dokter yang sesuai dengan pola kekristenannya. Begitu juga yang lain. Dosen, PNS, TNI, Polri, semuanya berpola kepada keyakinan masing-masing dengan acuan mempersatukan harkat dan martabat sebagai anak bangsa. Itu sangat indah. Tentu ini adalah sebuah cita-cita. Cita-cita dari apologet Islam, cita-cita dari apologet Kristen. Karena tidaklah mungkin kemudian orang yang menyuarakan kebaikan, yang notabene-nya adalah kebenaran, menginginkan perpecahan. Itu tidak mungkin. Islam tidak mengajarkan perpecahan. Kristen pun saya lihat tak menggunakan metode itu. Nah, oleh karena itulah kemudian mana yang harus dibenahi supaya niat ini bisa terjadi, bisa terwujud. Apa yang harus kita benahi? Al-Quran? Al-Quran sudah menggunakan pakaiannya. Nah ini yang harus dibenahi, ini Bible. Coba ya kita lihat nih. Bang Handi bisa buka kamera nggak? Atau Dinda Nora boleh buka kamera nggak? Ini kita kasih contoh. Kita kasih contoh aja. Sederhana aja supaya kita melek. Apa sih yang disuarakan apologet Islam ini? Ada nggak bisa buka kamera? Adik saya. Bisa. Apa itu Bang? Coba buka. Bang Handi boleh buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ini contoh aja ini. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara Kristen penyebutan Yesus sebagai nabi. Matius 21 nomor 11. Oh, iya. Coba dibuka Bang Handi. Buka. Ini ya. Ini kemudian menggalakkan supaya saudara-saudara kita Kristen kembali pada garis start. Karena sudah offside terlalu jauh. Dan itu merisaukan kita sebagai anak bangsa. Merisaukan kita. Coba. Matius 21 nomor 11 Bang Handi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ada sih, ini nih. Aduh. Inilah Nabi Yesus. Ada kan kata Nabi di situ? Nabi kan? Ya. Nah, Nabi. Inilah Nabi Yesus. Di KBBI. Nabi KBBI kata Nabi. Ya. Coba ini. Ini saya mau serahkan. Ini saya mau serahkan perkara kenapa ini harus terjadi. Kenapa harus dialog ini terjadi? Kata Nabi. KBBI Bang. Ya. Coba apa? KBBI Nabi adalah orang yang menerima orang dari Allah. Orang yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri. Dan apa tuh? Tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Tuh, coba lihat nih. Berarti dengan kata lain, orang Kristen kita ini harus mengakui bahwa Yesus ini adalah
nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak? Mau nggak? Dan orang banyak ini menyahut inilah Nabi Yesus. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yesus. Mau nggak saudara Kristen? Mau nggak orang Kristen ini, saudara Kristen kita mengakui bahwa Yesus ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak? Beliau ini Nabi Allah. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan KBBI. Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Di dalam original teksnya disebut prophetes. Prophetes itu artinya apa? Pengabar. Orang yang menyampaikan firman kehendak atau ucapan yang diilhamkan. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Jadi prophetes itu artinya apa? Pengabar. Coba. Nah sekarang kalau disebut Nabi, gimana dong? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Yesus ini. Mau nggak Kristen mengakui itu? Tidak mau bukan? Tidak mau kan? Maka istilah Al-Quran jangan dipakai. Kata Nabi jangan dipakai. Kalau mau menggunakan bahasa Ibrani silakan. Nevi. Nevi aja. Untuk membedakan dari Islam. Karena kalau menggunakan kata Nabi, maka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saudara saya Kristen tak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengakui Yesus adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Seperti itu. Jadi, saudara, kalau Anda tetap saja mau menggunakan Nabi silakan. Tapi ingat, KBBI menyatakan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Artinya memperbaiki dua belah pihak. Ketika saudara Kristen kemudian tidak lagi menggunakan istilah Al-Quran, berarti tak ada lagi ketersinggungan di sini. Tak ada lagi kemudian yang dirugikan dan diuntungkan. Atau dirugikan dua-duanya. Atau diuntungkan dua-duanya. Karena tidak mungkin Anda mau mengakui bahwa Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin. Oleh karena itu tanggalkan kata Nabi. Nah itu dia. Jadi hal-hal kayak gini, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen saya, bahwa mari kita bersatu untuk kemudian bikin kesepakatan kita ke Lembaga Bible Indonesia, agar lembaga Indonesia ini membenahi diri, melepaskan semua istilah-istilah yang fundamental di dalam Islam untuk jangan dipakai, tetapi gunakanlah istilah-istilah dari mana Kristen ini berasal. Sederhana bukan? Dan itu pasti bisa. Demikian. Silakan Pak King, ditanggapi Pak King. Ya oke, makasih Bang Suma. Sebentar ya, tadi ambilnya di Matius 21 ayat 11 ya. Ya. Berbunyi, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ini bercerita tentang ketika Yesus ke Yerusalem, dia naik menunggangi keledai ya, kayak kuda gitu. Kemudian masyarakat di sana menyambut Yesus, ya, dengan pakaian ranting-ranting dan Hosana, ya. Dia menyatakan Hosana. Baru ada yang mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, kalau di penafsirannya, kalau di sini Bang Suma itu yang mengatakan Nabi itu Yesus juga dikatakan Nabi, memang. Ya, dia juga utusan, dia adalah guru juga, banyak sebutan untuk Yesus. Ya, terus kata Nabi ini yang jadi persoalannya Bang Suma ya, yang diterjemahkan Nabi di situ ya.
Kalau Nabi, gini Bang, ya kalau saya sih ya, ini saya pribadi Bang ya, Bang Suma ya. Kalau seperti Nabi itu kan menunjukkan keterangan ya, keterangan Nabi, kata keterangan, ataupun kata benda, atau kata sambung, ya kan. Apapun itu bisa diterjemahkan Bang Suma. Jadi kalau ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia jadinya prophet. Itu bahasa, itu bisa diterjemahkan. Artinya prophet. Kalau kata Allah, memang nggak bisa diterjemahkan. Dia bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ya kan, bahasa Afrika, apapun bahasa di dunia tetap Allah. Itu saya setuju Bang. Kalau itu memang itu dan itu nama Tuhan, saudara Muslim. Itu dimanapun Al-Quran tidak bisa diterjemahkan itu, karena itu nama memang proper name. Tapi kalau seperti tadi itu kata keterangan Nabi atau kata benda atau kata sambung, ya kan, itu bisa diterjemahkan. Itu sifatnya bahasa. Bahasa itu kan mengalami Nabi itu kan bahasa serapan, memperkaya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan miskin dengan kosakata. Jadi banyak bahasa-bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda. Bahasa Belanda banyak, lebih banyak lagi bahasa Belanda. Termasuk hukum-hukum, bahasa hukum itu bahasa Belanda itu yang lebih banyak masuk ke bahasa Indonesia untuk memperkaya kaidah bahasa Indonesia. Itu bahasa serapan. Sifatnya itu universal Bang Suma. Kalau itu universal. Dan itu bisa diterjemahkan memang supaya kita bisa paham. Tapi kalau Allah memang oke. Saya setuju kalau kata Allah itu memang ya itu nama sesembahan itu sakral sekali. Tidak bisa diterjemahkan. Tetap dia kata Allah. Tapi kalau Nabi diterjemahkan prophet loh di bahasa Inggris. Dan di bahasa Spanyol nggak tahu ya. Pasti bahasa Spanyol juga Nabi dia terjemahkan ke bahasa itu. Jadi itu bahasa sifatnya universal. Gitu Bang. Kalau saya ini pendapat saya nih Bang Suma ya. Silakan. Iya, saya hanya menunjukkan saja Bang King terkait dengan yang tertulis kata yang kemudian menjadi ejaan kita di Indonesia ini berdasarkan dengan KBBI. Nah, tadi muncul di sana Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara Kristen ingin mengatakan bahwa tak apa, ya sudah, berarti diakui secara tidak langsung bahwa Yesus ini adalah nabi utusan Allah. Kan gitu. Artinya ada pengecualian, ada hal-hal yang kita iakan kalau mau kita sepakat. Berdasarkan KBBI, Yesus adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ada lagi di dalam Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah kepada Rasul Yesus. Kalau kita masuk ke KBBI lagi-lagi, Rasul ini orang yang menerima wahyu lagi-lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ini bukan masalah oleh saudara Kristen, ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau Yesus diimani sebagai Rasul, Rasulullah ya nggak masalah. Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala nggak masalah. Nah, cuman kembali kepada konteks debat, dialog. Ketika kemudian umat Islam menggunakan Yesus Rasulullah, saudara Kristen jangan marah. Karena rujukan kita KBBI. Ternyata Yesus adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Nabiullah. Yesus Nabiullah. Yesus Nabi Allah. Orang Kristen juga jangan protes. Karena KBBI mengatakan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita damai untuk sesi itu. Kita sepakat. Nah, cuman muncul permasalahan kalau yang disebut Nabi itu adalah Rasul Paulus. Disebut Rasul itu Paulus, Lukas, Markus. Inilah yang memicu perdiskusian, perdebatan. Sementara yang kita inginkan ini adalah tidak adanya tegang-tegangan antara dua anak bangsa ini. Artinya apa? Ya, bisa kembali kepada marwah. Bagaimana Kristen menggunakan kata rasul? Kembalikan aja kepada utusan. Apostolos jadi utusan. Selesai. Nabi, orang yang bernubuat. Selesai. Ada bahasa Indonesia yang disiapkan. Jangan masuk kepada kata rasul dan nabi yang justru akan memecahkan nanti persaudaraan kita seperti yang kita alami hari ini. Tapi kalau mau dipakai ya silakan aja. Cuman bagaimana kita mau menghilangkan debat sengit, debat tegang-tegangan, kalau istilah-istilah Al-Quran masih digunakan di Bible, sementara ada bahasa yang lain, ada kata lain yang bisa dipakai. Seperti apostolos, itu keren. Apostolos Yesus Kristus, apostolos Lukas, apostolos Markus, apostolos Matius, apostolos Yohanes, apostolos Paulus. Keren loh itu. Keren. Tapi kalau masih menggunakan kata rasul, KBBI rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berdiskusi dong. Sekarang kira-kira apa yang ingin kita bahas tentang apostolos Paulus dengan Islam? Tak ada. Paulus adalah apostolos Yesus. Apa yang bisa umat Islam masuk? Tak ada. Dengan kata lain, umat Islam menutup kitabnya untuk tidak dibahas oleh umat Islam. Kan begitu poinnya. Kita tidak ingin kemudian ada perpecahan yang kemudian terjadi karena asupan dari pembahasan agama. Kita tentu tak mau. Ya kita boleh ribut tentang nilai pendidikan kita yang ada rendah ada tinggi. Kita harus bersaing dari nilai prestasi untuk mengisi kemerdekaan. Jangan agama yang menjadi pemicu. Untuk itu kita harus sterilkan dua agama ini. Islam jangan ke Kristen-Kristenan, Kristen jangan ke Islam-Islaman. Kita pakai koridor masing-masing. Pasti damai. Betapa indahnya ketika PSSI bertarung di lapangan hijau melawan Malaysia misalnya. Siapapun kita dari Indonesia bangga dengan PSSI. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Islam, sama-sama kita teriak Indonesia, Indonesia. Betapa indahnya itu. Kalau hal ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, aku belajar untuk Indonesiaku, ya, aku rajin untuk Indonesiaku, aku telaten untuk Indonesiaku, aku berbakti untuk Indonesiaku, aku sekolah untuk Indonesiaku, aku berdoa untuk Indonesiaku, aku ibadah untuk Indonesiaku. Tak ada lagi kita dipusingkan persinggungan kedua agama ini. Indonesia bisa jaya sejahtera. Masing-masing kita disibukkan untuk mengisi negara kita ini dengan hal-hal yang positif. Masing-masing kita saling merasakan indahnya beragama tanpa ada diskusi agama. Masing-masing kita kemudian saling menghargai satu sama yang lain. Bagaimana saudara-saudara Kristen mendudukkan kekristenan pada polanya, Islam pada polanya. Bertemu kita rangkulan. Indah Islam ini. Indah negara kita ini. Itu akan tercipta kemudian rasa sayang satu sama lain meski beda akidah. Akan tercipta kemudian satu sama lain untuk mengisi kekosongan meski kita beda agama. Kenapa? Karena tak ada lagi pemicu dari agama kita yang membuat perpecahan antar anak bangsa. Yang membuat kita terpecah ketika kita beda pendapat tentang mengisi kemerdekaan.
Itu yang buat kita pecah. Pecah dalam arti apa? Berlomba-lomba mengisi kemerdekaan, mencari muka ke pemerintah. Ini loh kami dari ini berprestasi, dari SMA ini, dari universitas ini. Kita berlomba untuk itu, untuk mengisi kemerdekaan demi untuk bumi pertiwi. Jangan agama yang mengantarkan kita menjadi manusia baik justru menjadikan negara kita ini hancur. Nah, lalu apa yang mau dibenahi? Saudara Kristen yang perlu dibenahi di dalam terjemahan Al-Quran, silakan Anda sampaikan. Kami pun menyampaikan yang perlu dibenahi di kitab saudara. Manutlah kita dengan itu, insya Allah Indonesia akan jaya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan terkait dengan niatan baik dari saudara kita King Richard dan juga saudara Bang Kain tadi, yang memulai pembicaraan yang menurut saya ya itu bagus, itu baik. Silakan, Bang Handi mungkin ada masukan, saya bikin kopi sejenak. Silakan. Tanggapi